Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu sahabat Galilea dimanapun berada saat ini. Apa kabar? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Sebelum kita beraktivitas seperti biasa, mari kita siapkan diri. Kita mau bersaat teduh, kita mau baca, dengar, renungkan firman Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik yang telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh anugerah-Mu semata-mata kami boleh ada di hari ini. Karena itu kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Firman-Mu akan kami baca, kami renungkan, urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita baca di Mazmur pasal 52 pada ayat 1 sampai 11. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Demikian di Mazmur 52 pada ayat 1 sampai 11. Di ayat 10 dikatakan begini, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Mazmur ini ditulis oleh Daud saat ia sedang dalam situasi yang teramat sulit karena terus dikejar-kejar oleh murka Saul. Ditambah lagi dengan tindakan Doeg yang berusaha mencari cara untuk menghancurkan hidup Daud dengan memberitahukan keberadaan Daud kepada Saul. Pada waktu itu Daud sedang berada di rumah Tuhan saat Imam Ahimelek melayani di rumah Tuhan. Nah, 1 Samuel pasal 22 ayat 9 mengatakan begini. Menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul. Katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di tengah situasi yang sangat genting ini, Daud berusaha untuk tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Ia menyatakan komitmennya untuk tetap seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Ia berkeyakinan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang akan sanggup mengubah dan menggagalkan rencana Tuhan bagi hidupnya. Karena itu Daud berusaha untuk tetap kuat
dan bersyukur sekalipun berada dalam tekanan. Di ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Daud menyatakan kerinduannya untuk tetap seperti pohon zaitun? Apa istimewanya pohon zaitun? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pohon zaitun adalah pohon yang memerlukan waktu yang lama untuk bertumbuh. Dengan kata lain, untuk bisa menjadi sebuah pohon yang kuat dan berlimpah buahnya, dibutuhkan suatu yang namanya proses yang tidak instan alias lama. Pohon zaitun sering digunakan untuk melambangkan kehidupan, kekuatan, kedamaian, kelimpahan atau berkat-berkat ilahi. Begitu pula Daud. Ia harus melewati proses pembentukan dari Tuhan dalam waktu yang tidak singkat untuk bisa bertumbuh menjadi seorang yang dewasa rohani. Ini ibarat sebuah pohon yang mengalami pertumbuhan dari fase ke fase. Mulai biji yang ditanam, kemudian tumbuh dan kemudian bertunas, berakar, kemudian menjadi pohon yang berdaun lebat dan kemudian berbuah. Inilah kehidupan Kristen yang bertumbuh secara rohani. Efesus 4 ayatnya yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kiranya kita bisa mengambil pelajaran penting dari apa yang dialami oleh Daud ini dalam Mazmur ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami harus menjadi pohon zaitun yang memerlukan waktu yang lama untuk bisa hidup dan kemudian berbuah dengan lebat. Kehidupan Kristen harus berproses dan bukan proses yang cepat atau instan, tetapi proses yang sesuai dengan waktunya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi kuat dan kami menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja mereka hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah